Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu pertanyaan paling fundamental, paling besar yang pernah ada. Apa sih sebenarnya arti hidup itu? Pasti kan? Kita semua pernah nanya ini ke diri sendiri. Kita cari-cari jawaban yang pasti. Tapi kok rasanya susah banget ditemuin. Kayak ada di luar jangkauan gitu. Tapi gimana kalau ternyata selama ini pertanyaan kita yang salah? Mungkin cara kita melihat masalahnya yang keliru. Nah, untuk nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh banget, kembali ke titik paling awal dari segalanya. Jadi, kisah kita semua ini itu nggak dimulai dari sebuah rencana besar. Justru, ini semua berawal dari sebuah, sebut saja, kesalahan kosmik yang indah. Sebuah ketidaksempurnaan yang luar biasa. Kenapa alam semesta ini ada? Kenapa kita ada? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya asimetri baryon. Jadi tanpa ketidakseimbangan kecil ini, semuanya bakal saling memusnahkan dan kembali jadi ketidakadaan yang simetris dan sempurna. Intinya apa? Keberadaan kita ini justru hasil dari sebuah cacat fundamental di alam semesta. Aneh kan? Nah, ketidakseimbangan di awal mula alam semesta ini ternyata jadi panggung buat konflik utama dalam hidup kita. Sebuah paradoks yang kita semua alami setiap hari. Coba bayangin. Di awal banget ada materi dan antimateri. Harusnya mereka tuh saling menghancurkan sampai nggak ada sisa. Tapi entah gimana materi menang. Menangnya tipis banget, tapi cukup untuk membuat kita semua ada di sini sekarang. Nah, dari sini kita lihat perjuangan fundamentalnya. Di satu sisi ada kehidupan. Kehidupan itu anomali loh. Dia menciptakan keteraturan, kompleksitas. Di sisi lain ada entropi. Kecenderungan alami alam semesta untuk jadi makin kacau, makin berantakan. Jadi, hidup itu ibarat berenang melawan arus kekacauan universal. Kutipan ini ngena banget kan? Hidup adalah proses menunda ketiadaan melalui penciptaan makna. Jadi, kalau tujuan akhir materi itu cuma diam, istirahat, kembali ke simetri, tujuan hidup itu justru sebaliknya. Kita menolak titik akhir itu. Caranya? Dengan terus menciptakan makna, menciptakan sesuatu yang baru. Oke, jadi kalau makna itu bukan sesuatu yang udah ada dari sananya, terus gimana dong? Gimana cara kita menciptakannya di tengah dunia yang pada dasarnya kacau dan kosong ini? Jawabannya ada di sini. Makna itu nggak ditemukan, makna itu diciptakan. Ini kayak kata para filsuf eksistensialis, eksistensi mendahului esensi. Artinya, kita lahir dulu ke dunia ini tanpa tujuan yang udah ditulis, kosong. Baru setelah itu, lewat interaksi kita, lewat pilihan-pilihan kita sendiri yang ngasih makna ke hidup kita. Dan sepanjang sejarah, manusia udah nemuin, katakanlah, 4 jalur utama buat menciptakan makna ini. Ada lewat sains, yang melawan entropi. Ada filosofi, yang melukis makna di kanvas absurditas. Ada psikologi, yang mengurangi penderitaan lewat koneksi. Dan ada spiritualitas, yang menyatukan diri dengan keseluruhan. Semuanya ini ibarat toolkit yang berbeda, tapi tujuannya sama, menciptakan makna. Tapi ternyata menciptakan makna itu sendiri bukanlah tujuan akhirnya. Ini baru bagian dari proses yang lebih besar, sebuah proses transformasi yang terus-menerus. Ada sebuah konsep menarik dari pemikir bernama Matthias De Stefano, disebut pola multiply. Idenya gini. Tujuan hidup itu bukan sebuah destinasi. Tujuan hidup itu adalah proses eksplorasi informasi tanpa henti. Setiap kali kita mentok, kena batasan, kita nggak berhenti. Kita justru berubah, bertransformasi, jadi sesuatu yang baru biar bisa lanjut menjelajah. Biar gampang, bayangin kayak gini deh. Sebuah pesawat jet kan pertama menembus batas suara. Terus, secara teoretis ada batas kecepatan cahaya. Dan akhirnya, di titik ekstrim seperti lubang hitam, materi itu sendiri berubah. Nah, kesadaran kita juga berevolusi dengan cara yang sama, menembus batasan-batasan informasi satu persatu. Dan ini membawa kita ke tujuan akhirnya. Sintesis dari semua ini, di mana perjalanan kita menciptakan makna sampai pada kesimpulan puncaknya yang paling dalam. Pencerahan tertingginya adalah ini. Kita nggak bisa menaklukkan alam semesta. Kita cuma bisa menjadi alam semesta. Perasaan bahwa aku ini terpisah dari dunia luar, bahwa kita berjuang melawan sistem, itu ternyata cuma ilusi. Jadi, daripada berusaha mengalahkan sistem, tujuannya adalah menjadi sistem itu sendiri. De Stefano menyebutnya menjadi matrix. Maksudnya apa?
Saat kamu udah paham semua aturannya, semua getarannya, semua informasinya, nggak ada lagi pemisahan antara kamu dan sistem. Kamu dan permainan itu jadi satu. Dan yang luar biasa, konsep canggih ini ternyata udah ada ribuan tahun di tradisi timur. Mereka punya satu kata untuk ini, yoga, yang arti harfiahnya yaitu penyatuan. Tujuannya adalah meruntuhkan batasan individu untuk kembali menyatu dengan keseluruhan. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, kita mulai sebagai bug, sebuah asimetri, sebuah kesalahan yang merasa terpisah dari sistem. Terus kita belajar dengan menciptakan keteraturan atau makna di tengah kekacauan. Kita bertransformasi dengan menembus batasan-batasan, sampai akhirnya kita selesai sebagai kesadaran universal. Bukan lagi bug, tapi justru jadi fitur utama sistem. Kita adalah cara alam semesta menyadari dan mengalami dirinya sendiri. Dan inilah pemikiran terakhir yang mau saya tinggalkan untuk Anda. Kita itu tidak hidup di dalam dunia, kita adalah dunia yang sedang menyadari dirinya sendiri. Anda bukan sekedar pengunjung atau tamu di sini. Anda adalah alam semesta itu, yang akhirnya terbangun. Oke, selamat datang kembali hari ini. Wah, bahasan kita ini berat sekaligus seru banget ya. Kita mau coba jawab, apa sih sebenarnya arti dan tujuan hidup? Dan ini berdasarkan materi yang campur aduk tapi nyambung semua ya. Ada kosmologi, fisika, filsafat. Tepat, ada kosmologi, fisika kuantum, filsafat eksistensial, sampai spiritualitas kuno. Jadi, oke, misi kita hari ini adalah merangkai semua ini jadi satu cerita utuh. Satu benang merah gitu ya. Iya, kita mulai dari awal alam semesta, terus lihat gimana hidup itu muncul, sampai akhirnya apa sih tujuan puncaknya? Yang menarik di sini kan kita bakal lihat gimana justru ketidaksempurnaan, semacam kesalahan kosmik, malah jadi alasan kita ada. Nah, itu dia. Terus kita juga akan lihat makna itu kita temukan atau kita ciptakan. Dan tujuan akhir kita itu mungkin bukan sebuah titik henti, tapi sebuah transformasi yang nggak ada habisnya. Oke, kita mulai dari awal banget ya, dari Big Bang. Ada satu fakta dari materi Anda yang gila, ini bikin saya mikir banget. Yang mana tuh? Bahwa kita semua ini ada karena semacam ketidaksempurnaan yang diberkati. Katanya, alam semesta ini ada karena setelah Big Bang, jumlah materi itu sedikit-sedikit aja lebih banyak dari antimateri. Ah, iya. Asimetri baryon namanya. Kedengarannya teknis banget ya. Banget. Tapi gini deh cara gampangnya. Bayangin materi sama antimateri itu musuh bebuyutan. Kalau ketemu, mereka saling menghancurkan, jadi energi murni. Jadi nol lagi ya? Betul. Kalau setelah Big Bang jumlahnya seimbang sempurna, 1:1, Mereka bakal saling hapus, hilang. habis, kada apa-apa. Alam semesta bakal jadi ya ruang hampa yang simetris, sempurna, tapi kosong. Ketiadaan absolut. Persis. Tapi untungnya, ada sedikit sisa. Untuk setiap 1 miliar partikel antimateri, ada 1 miliar satu partikel materi. Sisa yang satu itulah. Cuma satu dari semiliar itu. Iya, sisa sekecil itu yang kemudian jadi segalanya. Bintang, galaksi, planet, kita semua. Jadi keberadaan kita ini, secara harfiah, adalah produk dari ketidakseimbangan kosmik. Wow. Jujur ide bahwa kita ada karena kesalahan itu agak aneh ya rasanya. Di satu sisi kayak rapuh banget, tapi di sisi lain berarti kita nggak terikat sama desain yang sempurna kan? Nah, perasaan itu nyambung banget ke gagasan berikutnya, bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah anomali. Oke, gimana tuh maksudnya? Coba pikirin hukum alam yang paling dasar, hukum termodinamika kedua. Intinya, semua hal di alam semesta ini bergerak dari teratur ke berantakan. Entropi ya? Kayak kamar yang rapi kalau dibiarin pasti jadi berantakan. Betul, kopi panas pasti jadi dingin. Nggak pernah sebaliknya. Tapi hidup. Justru melawan itu, kita malah membangun keteraturan. Dari molekul sederhana, jadi sel, jadi organ, jadi kita. Tepat. Di tengah lautan chaos universal, kita ini semacam gangguan yang gigih menciptakan keteraturan. Dan ini memunculkan paradoks yang aneh banget. Gimana tuh? Kalau tujuan akhir semua materi adalah mencapai keseimbangan atau simetri yang dingin dan hampa itu. Berarti tujuan akhirnya adalah kematian eksistensial, ketiadaan. Iya.
Jadi, hidup bisa dilihat sebagai proses menunda ketiadaan. Kita ini semacam pemberontakan kecil-kecilan melawan keheningan abadi. Oke. Kita ada karena anomali, dan kita hidup sebagai anomali yang menunda ketiadaan. Pertanyaan besarnya jadi, dari mana makna datang dalam semua ini? Nah, Kalau kita cuma pemberontakan kecil, apa maknanya udah ada di luar sana? Atau kita harus bikin-bikin sendiri biar semua ini terasa ada gunanya? disinilah diskusinya jadi kaya banget, karena jawabannya banyak. Coba kita bedah satu-satu. Mulai dari yang paling dasar dulu deh, sains. Kalau dari kacamata biologi atau fisika, makna itu kan pragmatis banget ya. Fungsional sekali. Intinya cuman bertahan hidup, melawan entropi, meneruskan gen, udah. Nggak romantis sama sekali. Enggak. Makna seekor bakteri ya membelah diri. Makna pohon ya tumbuh ke arah matahari. Itu makna di level perangkat keras kita. Oke, tapi itu kan jelas nggak cukup buat manusia. Kita butuh lebih dari sekedar makan dan berkembang biak. Disinilah para filosof masuk kan, kayak Sartre. Betul. Jean-Paul Sartre dengan idenya yang terkenal, existence precedes essence. Eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, kita lahir dulu, baru kita tentukan kita mau jadi apa. Kayak dilempar ke dunia tanpa buku manual. Kanvas kosong. Tepat sekali. Dan kitalah pelukisnya. Setiap pilihan, setiap tindakan, itu goresan cat di kanvas itu. Di dunia yang pada dasarnya absurd, gak punya makna bawaan. Satu-satunya sumber makna ya kita sendiri. Itu tanggung jawab yang berat loh, tapi sekaligus kebebasan yang luar biasa. Benar. Nah, kalau kita pelukisnya, lukisan seperti apa sih yang biasanya kita buat biar hidup terasa bermakna? Ini nyambung ke psikologi kan? Kayak Martin Seligman. Ya, betul. Seligman bilang, makna itu datang dari service dan engagement. Pelayanan dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Masuk akal. Momen paling bermakna dalam hidup itu seringkali bukan pas kita mikirin diri sendiri ya. Justru pas kita lupa sama diri sendiri. Saat kita jadi bagian dari tim, menolong orang, fokus sama sebuah karya, tindakan-tindakan ini memberi kita rasa keteraturan. Ini cara kita merapikan kekacauan dalam skala manusiawi. Oke, jadi ada makna level survival, makna sebagai ciptaan pribadi, dan makna sebagai koneksi. Tapi ada satu lagi dari materi Anda, dari spiritualitas timur, yang kayaknya membalik semua ini. Ah, iya. Perspektif Vedanta. Di situ kan dibilang, makna itu bukan diciptakan atau dicari, tapi disadari. Tepat. Konsepnya adalah diri individual kita, ego kita, yang disebut Atman, itu sebenarnya nggak pernah terpisah dari kesadaran universal atau Brahman. Kayak ombak dan lautan ya. Analogi yang sempurna. Ombak mungkin merasa dirinya individual, punya awal dan akhir. Tapi hakikatnya, dia itu ya lautan itu sendiri. Jadi, perjalanannya bukan untuk menjadi lautan, tapi untuk menyadari bahwa dia sudah lautan. Jadi ini bukan melukis di kanvas kosong. Tapi lebih seperti membersihkan debu dari cermin untuk melihat wajah asli kita. Perjalanan pulang. Oke. Tapi kalau makna itu cara kita melawan kekacauan, berarti tujuannya cuma Bertahan. menjaga keteraturan ini terus-menerus. Kok rasanya agak statis ya? Pertanyaan yang bagus. Dan disinilah salah satu sumber Anda yang terinspirasi dari Matias Di Stefano menawarkan sesuatu yang jauh lebih dinamis. Tujuannya bukan cuma bertahan. Nah, ini dia. Tujuannya adalah terus menembus batasan, pola multiply kan? Betul, pola multiply. Idenya sangat luas. Analoginya keren banget. Coba deh, kita pakai analogi itu. Bayangin sebuah objek yang bergerak makin cepat, menembus berbagai batasan fisika. Oke, barrier pertama yang paling gampang kita bayangin apa? Kecepatan suara, Benar. Waktu jet tempur menembus kecepatan suara, apa yang terjadi? boom. Sonic boom. Ada ledakan sonik. Realitas di sekitar jet itu berubah. Tepat. Lanjut, kita percepat lagi. Barrier berikutnya yang lebih ekstrim, kecepatan cahaya. Nah, ini kata Einstein, makin kita deketin kecepatan cahaya, waktu jadi melambat buat kita. Dilatasi waktu. Sekali lagi, aturan mainnya berubah. Realitas itu sendiri membengkok. Dan barrier paling jauh, menurut sumber itu adalah saat materi itu sendiri runtuh jadi black hole. Titik di mana semua hukum fisika yang kita tahu udah nggak berlaku lagi. Persis. Dan ini adalah metafora yang luar biasa untuk evolusi kesadaran kita.
Setiap kali kita, sebagai individu atau spesies, mencapai batas pemahaman, kita nggak berhenti. Kita bertransformasi. Oh, jadi setiap penemuan besar, kayak roda atau internet, itu semacam sonic boom pengetahuan ya? Bisa dibilang begitu. Dan setiap sonic boom itu nggak mengakhiri perjalanan. Malah sebaliknya, ia menciptakan dunia baru, informasi baru yang harus dieksplorasi lagi. Jadi tujuannya bukan garis finish. Kita ini kayak penjelajah yang nyari ujung dunia, tapi setiap sampai di cakrawala, ada cakrawala baru lagi yang lebih jauh. Tepat. Tujuannya adalah proses transformasi tanpa henti itu. Oke, ini mulai nyambung banget. Tapi kalau kita terus bertransformasi tanpa henti, ngejar cakrawala yang selalu menjauh, apa dong tujuan akhirnya? Ada endgame-nya nggak? Ada. Dan disinilah pemikiran De Stefano dan seorang guru spiritual, Sadhguru, bertemu. Intinya, kita nggak bisa menaklukkan alam semesta. Terus? Kita hanya bisa menjadi alam semesta. Wow, oke, coba kita bedah. Konsep pertama, menjadi The Matrix. Tunggu dulu, ini maksudnya gimana? Apa kita jadi kayak Neo di film? Hahaha, bukan. Ini metafora tentunya. Ini deh, waktu Anda pertama kali belajar main gitar, rasanya gimana? Kaku, melawan senarnya, jari sakit. Rasanya ada aku dan ada gitar. Nah, tapi setelah ribuan jam latihan, Anda nggak mikir lagi kan? Jari Anda dan gitar seolah jadi satu. Anda nggak lagi memainkan gitar. Tapi aku dan gitar menjadi musik. Oke, saya ngerti. Persis. Menjadi matriks itu seperti itu, tapi dalam skala kosmik. Matriks di sini adalah sistem informasi universal, hukum fisika, ruang, waktu. Solusinya bukan lari dari sistem, tapi memahaminya begitu dalam, sampai nggak ada lagi pemisahan antara aku dan alam semesta. Jadi ini soal kefasihan total dengan realitas itu sendiri. Dan ini kedengarannya mirip banget sama konsep kedua dari Sadhguru, yaitu yoga. Tepat sekali. Orang sering salah kaprah, ngira yoga itu cuma soal peregangan. Padahal arti harfiah kata yoga itu persatuan, union. Persatuan. Ini tujuan paling akhirnya. Di mana batas-batas individualitas yang kita rasakan, ego kita, tubuh kita, mulai luruh. Anda nggak lagi merasa seperti tamu di alam semesta. Melainkan? Anda mengalami diri Anda sebagai alam semesta yang sedang menyadari dirinya sendiri melalui bentuk manusia. Anda adalah ombak yang akhirnya sadar bahwa dirinya adalah lautan. Jadi tujuannya adalah keselarasan total. Ini pergeseran besar, bukan lagi berjuang melawan hukum alam, kayak melawan entropi. Tapi bergerak bersama arusnya. Bukan lagi jadi penari yang ikut irama tapi jadi tarian itu sendiri. Partisipasi total. Oke, coba kita rangkum perjalanan ini. Dari semua sumber Anda, kita mulai sebagai bug, sebuah anomali, sebuah asimetri yang secara kebetulan melahirkan eksistensi. Kemudian, sebagai anomali itu, kita berjuang menciptakan makna untuk memberlakukan keteraturan di tengah kekacauan. Lalu, kita sadar bahwa setiap batas pemahaman itu bukan akhir, tapi gerbang transformasi. Kita terus berekspansi dalam kesadaran. Dan tujuan akhirnya adalah evolusi kesadaran menuju persatuan. Sebuah simetri baru, tapi bukan simetri ketiadaan yang hampa, melainkan simetri kesadaran yang kaya. Seperti kata materi Anda, kita adalah bug yang pada akhirnya menjadi fitur. Kita memulai sebagai pengamat yang terpisah dan berakhir sebagai kesadaran universal itu sendiri. Tepat. Nah, ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan besar buat Anda yang mendengarkan. Jika kita bukan sekadar hidup di dunia, melainkan kita adalah dunia yang sedang menyadari dirinya sendiri, bagaimana pemahaman itu mengubah cara Anda memandang setiap interaksi, setiap tantangan, dan setiap momen dalam hidup Anda mulai hari ini?